Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Halo pemirsa, apa kabar? Semoga Anda dalam keadaan sehat, karena kami semua yang ada di sini juga dalam keadaan sehat. Ya, Salam Surapraja senang bisa kembali menjumpai Anda di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Hari ini kita akan belajar dari Mbak Vinky. Beliau ini terkena stroke di usia yang masih sangat muda, 30 tahun. Jadi ingat, stroke bukan dominasi mereka yang sudah lanjut usia, tidak. Usia 30 tahun bisa terkena stroke, mendapatkan 2 kali serangan stroke dalam selang waktu 10 tahun. Apa yang terjadi? Apa yang berbahaya kalau stroke berulang? Ya, kita akan berbincang dengan Vinky. Apa kabar Vinky? Baik. Baik, semangat ya. Semangat. Semangat. Dan ditemani oleh ibunda tercinta yang menemani, merawat dan menjaga, ada Ibu Farman. Apa kabar Bu Farman? Baik, Baik ya. Semangat terus ya Ibu ya. Semangat. Semangat. Ibu harus sehat, buat Ibu juga, buat Vinky juga. Senang ya. Dan ada 2 praktisi kesehatan yang akan membahas dan juga memberikan solusi kepada Anda. Ya, ada Mas Boyke Dianugrah. Mas Boy, apa kabar? Sehat. Sehat, harus sehat Bahagia. ya. Dan juga ada si cantik Mbak Preti. Apa kabar Mbak Preti? Baik dong, pemirsa di rumah sehat selalu ya. Oke, kita akan belajar dari Vinky. Coba tolong dibagi ceritanya kepada pemirsa di rumah. Kok bisa sampai kena stroke? Karena saya kan kantong saya deket mall. Jadi ya makan juga kurang begitu sehat mungkin gitu. ya kebawa stres juga. Jadi kalau misalnya bete dikit, pengennya makan, minum, ya gitu. Saya minumnya teh. Dalam kemasan gitu ya, dikemas. Sering Vinky? Sering. Sampai sekarang masih Mas Ronald. Sampai sekarang Iya, itu masih. masih teh yang manis yang Ya nggak bisa saya ampun. sebutkan itunya deh. Makan juga junk food. Apa? Makan juga junk food. Olahraga sempat nggak dulu? Boro-boro. Malah ibunya yang tiap hari senam. Wah, mama 15 hebat. tahun tiap hari senam. Keren. Iya, Berangkat jam itu yang senam. Ketika terjadi serangan stroke yang pertama, apa yang terjadi saat itu Vinky? Hari Senin, mau berangkat kerja, bangun tidur, tiba-tiba udah lemas. Bangun tidur pagi lemes. Nggak keringan, nggak Oh, apa. nggak kelayangan. Tiba-tiba lemas. Nah, yang kedua, itu keringan. Vinky ini punya apa nih? Hipertensi, kolesterol, atau diabetes nih? Dan sejak kapan taunya? Hipertensi. Hipertensi? Sejak usia muda. Sejak usia muda. Dikasih obat kah sama dokter? Dikasih sih. Diminum? Sesudah 5 tahun ke sini nggak pernah diminum lagi. Kalau udah nggak pusing, nggak diminum gitu ya? Iya juga sih. Iya juga. Kayak udah terlena gitu, jadi nggak minum obat lagi. Kalau kolesterol, taunya kapan, Bu? Stroke pertama. Kan langsung di opnam ketahuan kan di laboratorium gitu kan cek gitu kan ketahuan. Tekanan darah itu 200 sih. Kalau kolesterolnya paling tinggi pernah berapa? 265. Perubahan terbesar yang Vinky hadapi itu apa? Perubahannya, kalau stroke pertama nggak ada. Karena emang sebulan langsung pulih. Oke. Masih iya, bisa beraktivitas. Kerja lagi. Nah, yang stroke kedua ini udah nggak bisa kemana-mana lagi. Sebagai seorang ibu melihat putrinya stroke sampai 2 kali, kondisi seperti ini, apa yang Bu Ya, pikirkan, Ibu rasakan? sedih ya. Sedih yang tadinya dia punya penghasilan, sekarang nggak ada penghasilan. Terus saya nggak boleh sedih di depan dia. Harus gembira terus. Dan harus kelihatan saya tuh punya uang terus di depan dia. Karena untuk mencukupi kebutuhan dia. Tapi puji Tuhan, nah karunia Tuhan itu berkah masih ada terus bagi saya. Ibu harus sehat, bukan hanya buat Ibu, tapi juga buat Mbak Vinky. Iya. Semangat ya Bu ya? Semangat. Semangat! Penyakit stroke itu jangan dianggap itu penyakit orang tua. Iya. Ya. Penyakit stroke, penyakit jantung, penyakit gangguan ginjal, semua berkaitan dengan sekali lagi kekentalan darah
gangguan pembuluh darah. Dan kekentalan darah itu juga semuanya berawal dari pola hidup yang tidak sehat. Iya. Makanya karena kerja di mall, makanya di mall semua. Iya. Minuman bersoda, manis, kemudian juga junk food. Ya. Sudah, karena kerja di sana juga olahraga sudah tidak pernah. Kemudian juga stres berkepanjangan. Akhirnya terserang stroke. Nah ini pemirsa di rumah ya, kita belajar dari cerita Mbak Vinky hari ini untuk jangan abai dengan hipertensi. Walaupun masih muda, kalau misal sudah terjadi hipertensi harus cari solusi. Nah. Kalau kita berbicara masalah hipertensi, tensi yang normal tuh berapa sih? Seseorang dikatakan hipertensi apabila tekanan darah sistolik atau yang atas mencapai atau lebih dari 140 dan atau ini berarti salah satu saja. Tekanan darah yang bawah atau tekanan darah diastolik itu mencapai atau lebih dari 90. Gak ada excuse dengan masalah usia, tetap ketika sudah mencapai 140 dan atau mencapai atau lebih dari 90 yang bawahnya, maka itu sudah dikatakan hipertensi. Sekarang saya pengen tahu nih, pemirsa juga ingin tahu. Tensinya sama kolesterolnya Vinky sekarang berapa? 150 Tekanan darahnya 150 per berapa? Masih ingat? per 80. Nah, Baik. terus kolesterolnya? kolesterolnya 265. Masih tinggi ya. Oke, jadi solusinya apa nih Mas Boyga? Coba boleh dibantu? Ya, satu aktivitas. Aktivitas yang kedua apa? Kang Ronald bilang check up, check up, check up. Kemudian yang ketiga apa? Kalau dokter dengan hasil check up itu memberikan obat, ya diminum, ya diikuti saran-sarannya. Yang keempat, aktivitas keempat kita itu kan punya teknologi. Karena teknologi itu sangat membantu khususnya untuk mengatasi darah kental dan kekakuan pembuluh darah. Karena kuncinya semua, baik hipertensi maupun diabetes maupun hiperkolesterol maupun jantung, semua adalah darah yang tidak sehat dan pembuluh darah yang kaku. Yuk lakukan gaya hidup sehat, 4 aktivitas hidup sehat, dan gunakan teknologi laser jika memang Anda sekarang punya hipertensi atau kolesterol. Ya, gunakan sekarang juga. Oke, kita akan masih ngobrol lebih dalam lagi dengan Vinky dan juga ibundanya. Setelah yang satu ini, termasuk bagaimana cara untuk Anda yang punya hipertensi dan kolesterol tinggi supaya tidak sampai terkena komplikasi. Jadi tetaplah bersama kami di sini di Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat, masih belajar dari kisahnya Mbak Vinky ya, yang terkena serangan stroke sampai 2 kali. Serangan stroke yang pertama 2010, stroke yang kedua 2020. Hal ini disebabkan karena Vinky ini punya hipertensi dan juga kolesterol yang tinggi. Dulu waktu sebelum terkena stroke, tensinya berapa paling tinggi rekornya? Paling rendah 140, Paling rendah 140, pernah paling tingginya berapa? pernah 180, 180. pas kena stroke 200. Pas terkena stroke 200. Kolesterolnya sebagai pecinta makanan enak Vinky ini? Nah itu dia mungkin karena emang saya kurang suka ke rumah sakit. Jadi saya nggak medical check up. Nggak pernah Jadi medical saya check nggak tahu. up. Iya. Nah taunya kolesterolnya tinggi itu pas yang sakit. Pas stroke yang pertama atau yang kedua atau kolesterol tinggi itu? Pertama. Pas yang pertama? Pertama tinggi juga. 240 berapa gitu. Sampai terkena lagi serangan stroke yang kedua tahun 2020, ada upaya menurunkan kolesterol sama tensinya nggak nih? Mungkin dari obat dokter doang. Diikuti dengan disiplin nggak obat dokternya? Pola makan mungkin awal-awal doang. Pola makan diikutin yang sehat tapi Awal-awal awal-awal doang. aja. Nah, seterusnya mungkin terlena kali ya. Terlena. Terus juga kerjaan mungkin Iya. tuntutan, banyak pikiran. Jadinya ya gitu deh. Jadi akhirnya Awal-awal doang. kena lagi Padahal hanya dokter awal udah saja. bilang, dulu udah bilang waktu kena pertama, kamu hati-hati kalau nggak rajin minum obat, kena kedua lebih fatal. Oh, udah diingatkan sama ibu. Sudah sama dokter. Oh, dokter, ya. Dokter itu kita berdua. Baik. Ya karena terlena itu tadi ya, kita Oke. kan nggak bisa ngontrol di luar seperti apa. Vinky harus sehat, bukan hanya buat Vinky sendiri, tapi juga buat
Ibu. Saya sih puji Tuhan ya udah mandiri, tapi di umur saya mungkin masih ada harapan buat nomor lagi, Iya. buat bekerja. Atau mungkin salah satu harapannya adalah ketemu sama Shane, ketemu sama Nicky, Itu nomor satu. ketemu Kian. Sukanya sama siapa sih? Mark. Oh, Mark. Sukanya sama siapa dari keempat? Shane. Westlife. Shane. Ini fans beratnya Westlife loh. Sen. Itu Shane Villain. Saya selalu mengingat bahwa yang namanya cinta ibu itu sepanjang jalan. Bagaimana Ibu pada mencintai Vinky sampai usia sudah 73 tahun loh. Tapi Vinky tidak bisa, Vinky harus mandiri. Aktivitas pola hidup sehatnya ayo jalankan. Pola hidup yang sehat. Ya, Ayo. jangan nggak boleh malas-malas lagi makan sayur, kemudian makan gizi yang seimbang, ya, kemudian olahraga, tidur, manage stres. Tapi yang kedua itu obat-obat dokter terus diminum, check up kesehatan tetap dilakukan. Kolesterolnya masih tinggi, turunin lagi, tensi masih tinggi, turunin lagi dengan dasar check up kesehatan. Dan keempat jangan lupa buat pemirsa ada teknologi yang memang diciptakan untuk itu, ya. Untuk membuat tekanan darah turun, membuat aliran darah menjadi lancar. Teknologi laser dengan pembuluh darah yang sehat itu yang namanya stroke, jantung, ginjal, ya hiperkolesterol semua akan jauh dari kita. Kok bisa? Ya, karena si teknologi laser itu ketika dinyalakan dia akan hambat agregasi trombosit atau keping-keping darah menempel sehingga darahnya tidak kental. Ya. Ya, atau yang sudah menempel dia akan diuraikan dengan mekanisme fibrinolisis. Lalu tensi yang tinggi biasanya karena pembuluh darah yang kaku. Ya, dan darah yang kental. Pembuluh darah kakunya dibantu juga dengan mekanisme nitric oxide. Dia akan membuat pembuluh darahnya melebar dan akhirnya apa? Tekanan darahnya turun. Itu semua dialami oleh Vinky. Makanya Vinky masih ada harapan. Dan Vinky harus turunin tensi, harus turunin kolesterol biar jangan sampai stroke berulang. Pada penderita stroke itu terjadi kerusakan pembuluh darah dan kualitas darahnya menurun terutama di daerah otak yang ada di dalam kepala. Dengan menggunakan teknologi laser yang digunakan secara intranasal, kualitas darahnya diperbaiki, kualitas pembuluh darahnya diperbaiki. Darah yang tadinya kental kita bantu turunkan pengentalannya, pembuluh darahnya yang tadinya menyempit kita lebarkan kembali biar tidak kaku, terutama di daerah kepala sehingga bisa membantu proses pemulihan menjadi lebih maksimal lagi. Nah tadi nih untuk kolesterol ya, kolesterol kan masih tinggi. Pertama harus jaga pola makan. Jadi pola makannya harus diperbaiki nih. Kita hindarin makan makanan yang berlemak. Lalu apalagi dengan teknologi laser ya, itu bisa membantu mengaktifkan kembali dapur energi yang ada di dalam tubuh kita sehingga kolesterol itu bisa lebih terkendali. Jadi gula darah sama lemak darah yang dipakai sebagai bahan baku itu lebih banyak lagi terpakai. Jadi lebih diaktifkan kembali, hasil masakannya lebih banyak, energinya diperbanyak, gula darah dan lemak darah bisa diturunkan. Mbak Vinky itu kelemahannya pada sisi tubuh yang mana, sebelah kanan atau sebelah kanan? Sebelah kanan ya. Kelemahan itu menyebabkan tidak adanya pergerakan. Tidak ada pergerakan menyebabkan terjadinya penyusutan, bisa beda ukuran. Iya. Nah, padahal otot ini berfungsi juga untuk membakar gula darah dan lemak darah. Jadi kalau misalkan terjadi penyusutan otot, tidak jarang gula darah dan lemak darahnya bisa naik. Makanya kita harus jaga nih volume otot kita. Dengan cara apa? Latihan. Dan kita tambahin lagi dengan teknologi NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation, yang bisa memberikan stimulus elektrik terhadap saraf dan otot agar lebih aktif kembali. Nah Mbak Vinky, itu udah dapat solusi barusan dari Mas Boyke, dari Mbak Preti. Bisa nggak melakukannya? Mau nggak melakukannya? Mau sembuh nggak? Mau. Mau. Harus. Awalnya memang berat, tapi percayalah lebih berat lagi kalau kita sakit terus. Ya? Iya benar. Jadi pemirsa ingat ya, jangan pernah abai dengan angka-angka yang Anda dapatkan jika Anda melakukan medical check up. Ya apalagi jika Anda ternyata punya hipertensi, punya kolesterol tinggi, hati-hati bisa berakibat komplikasi. Jadi gunakan teknologi laser sekarang juga untuk meminimalisir faktor risiko Anda terkena stroke. Apalagi sampai stroke yang berulang. Ya. Untuk Anda yang ingin tahu lebih dalam lagi mengenai teknologi laser, simak penjelasan Mas Panji berikut ini. Pemirsa, kesehatan Anda bukan hanya berarti bagi diri Anda,
tapi juga bagi keluarga. Mari kita jaga kesehatan tubuh kita dan lengkapi upaya sehat kita dengan memanfaatkan teknologi laser. Dengan kita menggunakan secara rutin, teknologi laser dapat membantu mengurangi kekentalan darah dan menguraikan gumpalan darah penyebab penyumbatan, sehingga bisa membantu proses pemulihan stroke, sekaligus juga dapat membantu mengurangi faktor risiko stroke seperti kolesterol tinggi, diabetes, dan juga hipertensi. Dan supaya Anda bisa merasakan manfaat dari teknologi laser, Anda bisa menggunakan Ako Laser Ultimate, keluarga terbaru dari dokter laser. Dan ini merupakan inovasi terbaru, pelopor, dan bahkan satu-satunya di Indonesia alat kesehatan yang mensinergikan teknologi laser dan juga teknologi NMAS. Penggunaannya mudah, cukup digunakan pada garis pergelangan tangan kiri yang bermanfaat untuk membantu meningkatkan kesehatan tubuh kita. Sedangkan teknologi NMAS dapat digunakan pada lokasi otot yang membutuhkan. Pemirsa, sekarang adalah waktunya bagi Anda untuk mengambil handphone Anda. Anda bisa foto dulu nomor teleponnya atau bisa langsung hubungi kami dan dapatkan informasi yang lebih lengkap. Bagaimana caranya Ako Laser Ultimate bisa membantu meningkatkan kesehatan Anda dan keluarga. Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat, masih belajar dari kisahnya Mbak Vinky ya. Harus mengalami 2 kali serangan stroke tahun 2010 dan tahun 2020. Gara-gara apa? Gara-gara, mari kita bacakan riwayat kesehatannya. Tensinya dulu tinggi sekali, pernah mencapai angka 200/100. Kolesterolnya juga tinggi, pernah mencapai angka 280 ya. Vinky betul ya? Serangan stroke pertama tahun 2010, masih bisa kembali pulih waktu itu, betul ya? Iya, pulih. Pulih, tapi tahun 2020 kehidupan Vinky berubah 180 derajat. Yang dulunya aktif, mandiri, sekarang ya kita bisa lihat memang butuh bantuan ya, maksudnya untuk jalan sekarang pakai itu ya. Pakai Kalau walker di rumah gitu ya. mandiri pakai walker. Tapi kalau kita lihat dari semangatnya Vinky dan ibunya, saya yakin Vinky akan kembali pulih sehat seperti sedia kala. Amin. Tapi tentunya ada solusi. Ada langkah yang harus diupayakan. 4 pilar hidup sehat, pola makan, pola tidur, pola manajemen stres, ya, dan juga pola olahraga harus dijaga. Kita memerlukan bantuan. Bantuan apa? Ya bantuan teknologi. Teknologi seperti apa? Teknologi yang memang sudah bisa dibuktikan, yaitu teknologi laser khusus untuk darah dan pembuluh darah. Nah, jadi tadi ketika teknologi laser itu dinyalakan, dia akan mengeluarkan 3. Ya, yang pertama adalah laser merah. Ya, laser merah ini akan bekerja pada darah dan pembuluh darah. Dia akan membuat darah menjadi tidak kental, lalu yang terjadi proses pengentalannya itu yang sudah menempel-nempel, keping darahnya akan diuraikan. Ya, sinar biru, ya, dia akan membuat pembuluh darah yang kaku itu menjadi lebih elastis. Sehingga pembuluh darahnya melebar, tekan darahnya turun. Seperti yang dialami oleh itu ya, untuk menentukan yang dialami oleh Mbak Vinky. Kemudian sinar yang kuning, dia akan membuat kita happy. Ya, khususnya ini untuk orang-orang yang mudah stres, ya, orang-orang yang memasuki masa-masa menopause, tidurnya menjadi sulit karena penurunan daripada hormon estrogen itu sendiri, ya, itu akan terbantu dengan diaktifkannya kembali hormon melatonin, sehingga tidurnya lebih nyenyak, lebih berkualitas, dan bangun tidurnya kita menjadi lebih segar. Ingat loh, dengan tidur yang berkualitas, berbagai macam penyakit berkaitan dengan penuaan, artritis, kanker, itu bisa dicegah. Tapi tentu saja tidak cukup darah dan pembuluh darah, pemirsa. Dibutuhkan juga kesehatan daripada persyarafan, otot-otot, dan itu pun bisa dibantu dengan teknologi yang namanya teknologi NMAS. Tadi seperti yang dijelasin sama Mas Boyke, teknologi laser berperan pada kualitas darah, pembuluh darah. Nah, ini ada teknologi NMAS yang bisa membantu dari sisi saraf dan ototnya. Nih ya, saya jelasin cara kerjanya. Jadi teknologi NMAS atau Neuromuscular Electrical Stimulation itu bisa memberikan sinyal elektrik
pada otot dan saraf. Jadi pada orang dengan stroke ya seperti yang Mbak Vinky alami itu kan biasa terjadi kelemahan satu sisi tubuh ya. Nah teknologi NMAS ini bisa diletakkan pada tungkai kanan atau lengan kanan untuk mengaktifkan kembali saraf dan otot yang sudah mengalami pelemahan. Ketika diaktifkan maka ada pergerakan. Kalau sudah ada pergerakan, maka bisa menguat kembali dan volumenya terjaga. Karena otot ini penting banget pemirsa. Otot ini sebagai pembakar gula darah dan lemak darah. Jadi, dengan otot kita yang terjaga, pembakaran gula darah dan lemak darah bisa lebih maksimal sehingga gula darah dan lemak darah bisa terkendali. Dan tentunya kalau buat Mbak Vinky ini penting banget nih karena kita mau mencegah terjadi stroke berulang. Selain teknologi tadi juga tentunya harus didukung dengan 4 pilar pola hidup sehat. Baik. Nah pemirsa, yang sudah merasakan manfaat dari teknologi laser ini banyak sekali. Salah satunya adalah kisah yang satu ini. Waktu saya kena serangan stroke itu bangun subuh, langsung dibawa ke rumah sakit, ternyata serangan stroke ringan. Terus diperiksa lagi, wah rupanya ada diabetes. Sampai saya bilang sama anak saya, rasanya nggak kuat menanggung semua ini. Tapi anak-anak saya kasih semangat, Mama jangan sedih, masih ada kita, katanya gitu. Waktu bulan pertama, kedua belum berasa, tapi udah setelah 5 bulan itu, dokter juga bilang udah jangan suntik insulin lagi, yang pagi, siang, sama sore itu. Konsumsi obat biasanya 3 kali, hanya 2 kali sekarang. Badan terasa sehat, segar bugar, terus tidur nyenyak sekali. Alhamdulillah saya bersyukur, saya bilang gitu. Makanya saya senang sekali saya pakai teknologi laser ini. Mbak Vinky sudah nonton video tadi, Ibunda juga sudah melihat video tadi. Nah sekarang harapannya apa nih? Harapannya ya bisa pulih. Amin, bisa? Bisa normal. Karena di umur usia saya masih butuh buat bekerja, Betul. buat beraktivitas. Harus produktif ya? Iya betul. Soalnya usia masih produktif. Iya. Ya semoga aja Tuhan ngasih jalan biar saya normal lagi. Amin, bisa, Amin. bisa. Dan bisa ketemu Westlife. Amin. Harapan saya, Mas Ronald, semoga saya senantiasa diberi kesehatan, Ya. biar bisa ngerawat anak saya sebelum saya dipanggil Tuhan. Semoga Mbak Vinky udah sembuh. Amin. Itu aja, Mas. Semangat Ibu! Ini seperti yang Mas Boyke tadi bilang, kasih ibu sepanjang jalan tidak akan pernah lekang dimakan usia ya Mas Boyke ya. Vinky semangat terus, doa dari kami, kamu akan bisa kembali normal seperti sedia kala. Semangat! Semangat! Ibu juga semangat! Terima kasih. Yeay! Pemirsa, teknologi laser penting untuk menjaga kesehatan kualitas darah dan pembuluh darah. Teknologi NMAS penting untuk menjaga kesehatan otot dan syaraf. 2 teknologi bersinergi dalam satu alat. Seperti apa alatnya? Mas Panji, silakan dijelaskan. Pemirsa, mari kita manfaatkan sinergi teknologi laser dan juga teknologi NMAS dalam satu alat dengan kita menggunakan Ako Laser Ultimate, keluarga terbaru dari Dokter Laser, alat kesehatan yang juga sudah terdaftar dan memiliki nomor izin edar resmi dari pemerintah. Dan kami terus berinovasi. Kami hadirkan ke hadapan Anda 2 teknologi dalam satu alat, yaitu Ako Laser Ultimate yang menggunakan 14 light therapy yang terdiri dari 10 titik mata laser berwarna merah, 2 light therapy berwarna biru, dan 2 light therapy berwarna kuning yang kemudian disinergikan dengan teknologi NMAS yang bisa Anda gunakan bersama-sama dengan seluruh anggota keluarga. Oleh karena itu, pastikan alat kesehatan yang Anda miliki dari Gogomol supaya Anda mendapatkan garansi resmi, layanan purna jual yang lebih terjamin, dan tim dokter yang siap membantu Anda. Hubungi nomor telepon yang tertera atau langsung saja chat kami dan rasakan manfaat terbaik dari Ako Laser Ultimate.